Ya, baik, di sini akan disajikan pemodelan ya, deposito Bank Sumsel. Ya. Ini pembelajaran konten aritmatika sosial, ya, aritmatika dan aljabar serta fungsi. Nah, di sini ada papan pengumuman, di sini ada deposito AIDE dalam satuan rupiah. Kategorinya ada 24 bulan, persennya 6,25%. Jadi kita fokus ke periode deposit data informasi deposito ini. Jadi ini adalah data real yang diperoleh. Nah, sekarang pertanyaannya ya, tujuan pembelajaran, siswa dapat menyelesaikan masalah dunia nyata atau kompleks melalui video institusional yang terkait konten aritmatika sosial, aritmatika dan aljabar dan fungsi menggunakan konteks bunga deposito Bank Sumsel, Bubble. Nah, informasi konteks di sini ada diberikan ya dari hasil foto langsung diambil langsung di Bank Sumsel Bubble ya. Jadi di sini ada informasi besar bunga deposito IDE ya, di sini selama lamanya 24 bulan 6,25%. Tetapi tidak ada ya, tidak ada informasi 6,25% apakah per bulan atau per tahun. Nanti diasumsikan. Nah, pertanyaan dunia nyata, berikan rekomendasi apakah deposito Bank Sumsel adalah keputusan terbaik. Di sini ya. Nah, pertanyaan penuntun, berapa besar keuntungan diperoleh jika kita mendepositokan uang kita berdasarkan informasi konteks? Nah, informasi penting, besar bunga deposito diberikan pada papan pengumuman, ya, besar bunganya, maksudnya persen dalam persen, ini besar, diberikan dalam besar, ini dalam persen maksudnya, bukan besar bunga dalam bentuk rupiah, tapi dalam bentuk persen. Besar bunga 6,2%, kategori per bulan atau per tahun, tidak ada informasi, nanti diasumsikan. Ya. Besar uang didepositokan belum ada, diasumsikan. Jadi ini variabel kalau belum ada. Lama waktu, jangka waktu deposito dari pihak bank, belum ada lama jangka waktu. Ya. Tapi di sini ada ya di bank tadi 24 bulan ya, 24 bulan. Ada ini tapi nanti diasumsikan ya tergantung dari deposit dipilih oleh deposit ya. Jadi yang 4 ini sudah ada tapi nomor 5 ini belum ada. Yang deposit berapa lama depositnya oleh depositor. Asumsi-asumsi. Besar bunga deposito 6,25% adalah per tahun. Lama deposito adalah 24 bulan. Besar uang depositokan adalah 50 juta rupiah. Variabel ada misalkan besar besar bunga yang depositokan adalah K rupiah, besar bunga yang depositokan bunga uang deposito adalah B rupiah. Nah, di sini jangan berusaha matematik ya. Jadi kita buat variabel ya. Ada 10 juta sampai 70 juta. Ini variabel ya kan. Persen bunga deposito per tahun 6,25%. Persen bunga per bulan berarti 6,25% dibagi 12 berarti 0,521. Nah, bunga per bulan diterima berarti 0,521 dikali 10 juta ini. Maka ini diperoleh. Dan seterusnya. Maka besar bunga selama 2 tahun kalikan 24 di sini. Maka ini sejuta. Maka di 10 juta ini bunga per bulan adalah 260.500. Besar bunga per tahun selama 2 tahun 6 juta 202.000 rupiah. Nih. Jadi karena asumsi tadi ada 50 juta, maka besar bunga deposito per bulan adalah 260.500 rupiah. Bunga deposito selama 2 tahun ya, 6 juta 202.000 rupiah. Nah, interpretasi hasil uang deposito 10 juta memberikan bunga 260.500 rupiah per bulan dan 6 juta 252.000 selama 2 tahun. Nah, validasi hasil hasil yang diperoleh adalah valid secara matematika. Jadi dan secara dunia nyata juga besar kemungkinan adalah valid. Mengapa? Karena perlu mengecek asumsi yang berbeda untuk membuktikan bahwa model yang dihasilkan adalah valid. Asumsi lain kita misalkan asumsinya bahwa itu tadi per, 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 per bulan atau per tahun ya. Ketika hasil tidak masuk akal maka dia valid di sini. Ini sedangkan ini hanya diasumsikan per tahun tapi tidak dicek kemungkinan lain. Nah, laporan atau rekomendasi besar bunga 260.500 ribu 260.500 rupiah per bulan dan 6.252.000 rupiah untuk jumlah uang deposit 50 juta adalah masuk akal. Jadi menurut rekomendasi di video ini memang bunga itu adalah yang ini adalah masuk akal. Jadi benar asumsi kita. Sehingga untuk memutuskan bahwa apakah besar bunga ini termasuk kategori menguntungkan atau keputusan terbaik atau masuk menguntungkan.
atau keputusan terbaik atau tidak tidak perlu perbandingan perkembangan nah bukan tidak perlu ya atau kita perlu perbandingan ya kita perlu perbandingan perkembangan kenaikan harga atau inflasi seperti harga emas sehingga pemodelan lebih lanjut direkomendasikan. Jadi ini kategori ini apakah menguntungkan atau terbaik ini perlu pemodelan lebih lanjut ini. Jadi kita di sini hanya mencari berapa besar bunga berdasarkan asumsi kita ya. Tapi untuk memastikan apakah ini memang menguntungkan, sangat menguntungkan atau biasa-biasa saja, ini perlu pemodelan dengan melihat tren dari perkembangan kenaikan harga atau inflasi ya, harga emas dan lain-lain. Sehingga pemodelan ini lebih lanjut direkomendasikan. Tugas Anda mengerjakan lembaga kerja dengan menggunakan konteks bunga bank yang lain. Semoga berhasil. Amin.